Minta laporan dari Kapolres dari semua sudut ya, gambar, video, sehingga bisa nanti kita sampaikan kepada masyarakat bahwa kenapa sampai terjadi rusuh massa. Untuk laporan sementara dari Pak Kapolres itu ada insiden anggota Polri akan ditusuk sehingga ditariklah oleh provos, dan itulah pemicu kenapa sampai terjadi benturan di depan pengunjuk rasa itu. Polres Jayapura melaksanakan operasi dengan polsek dengan nama operasi. Nah, tentunya persiapan kita di sini Polres Jayapura ada 5 pos pengamanan. Ada lagi yang melambung di dalam hutan. Ini tentunya memang kelengahan, tetapi setelah ini kita akan amankan di dalam lagi supaya jangan ada yang melambung lagi. Sekelompok orang serang pengendara di Nabir, Endarotolai, Papua. 2 polisi terkena panah. Sekelompok orang yang menyerang aparat kepolisian yang berupaya membubarkan massa, melakukan pemalangan jalan disertai perusakan mobil dan kios milik warga di Jalan Trans Nabir, Endarotali, Papua 1. Kepala Bidang Humas Polda Papua, Komisaris Besar Polisi Eka Natius Bendi Ari Prabowo, mengatakan pemalangan dan perusakan kendaraan itu terjadi di Kampung Eki Manida. Peristiwa bermula ketika korban bernama Husain, 29 tahun, bersama keluarganya berjumlah 3 orang hendak melakukan perjalanan dari Kabupaten Nabir menuju Madi Kabupaten Paniai. Setibanya di TKP, tepatnya di pertigaan jalan masuk Kampung Eki Manida, korban melihat adanya mobil yang berada di depan yang sudah dikelilingi massa, namun tidak tahu apa penyebabnya, kata Benny. Dalam keterangannya tertulis AH. Merasa takut dengan massa, korban memutar balik kendaraannya untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polres Dogiai. Setelah korban memutar balik kendaraannya, tiba-tiba sekitar 50 orang mengejar dan melempari kendaraannya dengan batu. Akibat peristiwa itu, kendaraan korban rusak dengan kaca dengan retak, kaca samping kiri kanan, serta kaca belakang yang pecah. Korban pun berhasil melaporkan kejadian tersebut ke Polres Dogiai dan mengamankan diri. Mendapat laporan itu, Polres Dogiai yang dipimpin Kasat Intelkam Polres Dogiai Inspektur 2 Hendra Simbolon menuju TKP guna memastikan kejadian sebenarnya. Setibanya di lokasi, sekelompok pemuda langsung melakukan penyerangan dengan menggunakan panah dan batu ke arah polisi. Pukul 17.20 WIT, Kapolres Dogiai, Komisaris Saraju yang tiba di TKP dengan maksud ingin bertemu langsung dengan sekelompok pemuda itu, juga dihujani dengan panah dan batu, ujar Benny. Kapolres bersama anggota membuat barikade di jalan masuk ke Kampung Eki Manida sambil melepaskan tembakan flashball ke kerumunan massa, namun massa tetap menyerang. Menurut Saraju, personil Polres Dogiai Brigade 2 Guntur Febrian Rumah Ropen terkena anak panah di bagian punggung kaki sebelah kanan. Korban langsung dilarikan ke Polres Dogiai untuk dilakukan penanganan medis. Kemudian pada pukul 20.00 WIT, personil melakukan koordinasi dengan anggota DPRD Kabupaten Dogiai guna menangkatkan situasi. Situasi sempat berada di mana personil yang hendak kembali bertahan di pertigaan Kalituka, namun di sepanjang jalan menuju pertigaan Kalituka, sekelompok pemuda kembali melakukan perlemparan batu dan anak panah kepada petugas. Dengan adanya kejadian tersebut, Kapolres Dogiai memberitakan personil gabungan Primud dan Polres Dogiai membubarkan massa yang melakukan pembakaran ban. Namun massa kembali menghujani rombongan Kapolres dengan anak panah dan batu. Akibatnya salah satu personil Brimob Brigadir 1 Andi terkena anak panah dan kemudian dievakuasi ke Kabupaten Nabir untuk penanganan medis, kata Benny. Kapolres Dogiai mengatakan kepolisian telah melakukan koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkompimda serta para tokoh agar kejadian ini tidak berkepanjangan
Pasca kejadian tersebut, ia menuturkan saat ini situasi di Kabupaten Dogiyai aman terkendali. Aparat gabungan TNI atau Polri juga masih berjaga-jaga di berbagai titik lokasi yang dinilai rawan ditindak kejahatan, sementara para pelaku masih melakukan pengejaran oleh personil guna mengungkapkan motifnya, sebenarnya kata Kapolres Dogiyai.